Hai Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur hari ini kita masih terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga kita dapat mengerjakan semua tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dan malam ini mari kita merenungkan firman Tuhan bersama, dan kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan baru bagi saudara dan saya. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena hari lepas hari Engkau terus menopang, menolong, dan memberkati kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan juga Mastro Group dengan semua lini usahanya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menuntun agar kami dapat mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai God's wisdom in our business. Dan kita akan belajar dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Judulnya adalah dua macam dasar. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di dalam firman ini kita melihat ada dua rumah yang dibangun. Yang satu dibangun di atas batu dan yang satu dibangun di atas pasir. Dan rumah ini mengalami hal yang sama. Sama-sama mengalami hujan, banjir, dan angin yang melanda. Tetapi hasil akhirnya itu berbeda sekali. Rumah yang dibangun di atas batu, dia tetap kokoh berdiri. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir, dia hancur, dia roboh. Saudaraku, di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis kita, dan di dalam kehidupan kita pun mengerti bahwa pondasi itu menentukan seberapa kuat, seberapa kokoh usaha dan pekerjaan kita, bisnis kita, kehidupan kita dapat dibangun. Karena yang namanya masalah, tantangan, persoalan, itu pasti akan menimpa kehidupan manusia, pasti akan dialami oleh setiap perusahaan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa dua macam dasar yang berbeda itu memberikan hasil akhir yang berbeda dari rumah yang dibangun, dari usaha yang dibangun, dari bisnis yang dibangun. Saudaraku, kita berpikir bahwa kalau kita mau usaha kita kuat, bisnis kita kuat, kita harus kuat secara modal. Kita harus kuat secara pengetahuan, keahlian. Kita harus kuat dalam koneksi. Kita harus kuat dalam teknologi. Kita harus punya karyawan-karyawan yang hebat, yang brilian. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal itu tidak perlu, saudara. Tetapi hal-hal itu semua adalah pendukung. Tetapi yang paling pokok, yang paling utama, saudara, yang menguatkan kehidupan kita, yang menguatkan usaha kita adalah ketika kita berpegang pada hikmat Allah, berpegang pada firman, pada perkataannya. Karena perbedaannya sangat jelas, saudaraku. Orang yang membangun di atas dasar batu adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan akhirnya mudah roboh adalah orang yang hanya mendengarkan perkataannya tetapi tidak melakukannya. Pelajaran rohani yang sangat penting yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membiasakan diri mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu timbul. Dan ketika kita melakukannya, maka iman itu mengerjakan sesuai dengan apa yang kita percaya. Contohnya, saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus berlaku jujur, dan kita sungguh-sungguh mengerjakannya di dalam usaha kita, bisnis kita, ketika kita bekerja, maka apa yang kita lakukan berdasarkan firman itu yang akan menjadi pondasi dasar dari usaha kita.
bahwa usaha yang dibangun dengan kejujuran, usaha yang dibangun dengan ketulusan, pekerjaan yang dilakukan dengan kejujuran, integritas, dan melakukan dengan kinerja yang baik, maka pekerjaan itu akan terus kokoh dan aman. Usaha itu akan terus kokoh dan aman. Bisnis itu akan terus kokoh dan aman. Hikmat-hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan itu akan kita dapatkan ketika kita rajin membaca firman. Karena di dalam firman Tuhan tertuang semua ilmu-ilmu. Seperti contohnya, minggu lalu kita belajar tentang Yusuf. Ketika dia dituntun oleh hikmat Tuhan, menyimpan di saat berkelimpahan untuk persiapan di masa-masa kesukaran. Di situ kita belajar satu prinsip yang utama, bahwa ketika kita mengalami berkat penjualan yang lancar, yang bagus, yang target-target itu tercapai, kita harus punya kebijaksanaan untuk saving, untuk memanage hasil, untuk memanage profit dengan bijaksana, tidak menghambur-hamburkannya tanpa perhitungan yang jelas, sehingga kita ada cadangan modal yang cukup kalau ada bulan yang tidak mencapai target. Lalu kita belajar juga pada kehidupan Ishak, dikatakan satu saat Ishak mengalami masa-masa kekeringan, tetapi di sana ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada Ishak, bahwa dia harus menabur benih, sehingga dia harus menyisihkan sebagian dari bahan makanannya yang seharusnya bisa membuat dia kenyang, tetapi dia makan seadanya dan secukupnya, sehingga sebagian lagi bisa dijadikan benih. Dan ketika dia taat melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, maka ada berkat Tuhan di sana. Dan dicatat dalam firman Tuhan bahwa tahun itu juga Ishak itu menuai berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Bahkan tidak sampai di situ, dicatat bahwa Ishak itu diberkati, sangat diberkati dan amat diberkati. Saudaraku, pondasi kuat dalam kehidupan kita, dalam usaha kita adalah ketika kita mau mendengar dan melakukan firman. Karena semua firman adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Dan ketika kita dengan iman melakukannya, maka firman itu sendiri akan mengerjakan bagi kehidupan kita, bagi usaha dan pekerjaan kita, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya mendapatkan hikmat Tuhan? Yang pertama, saudaraku, hikmat Tuhan, perkataan Tuhan itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman. Maka kita harus menambah-nambahkan pembelajaran kita tentang firman, sehingga lebih banyak hikmat lagi yang bisa diberikan, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita serap, lalu kita lakukan. Kita mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kita belajar di Amsal bahwa timbangan yang tidak jujur itu tidak disukai Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa di dalam melakukan usaha kita, kita harus punya integritas. Di dalam integritas itulah ada berkat Tuhan. Semakin banyak firman yang kita baca, maka semakin kita diperkaya dengan pikiran-pikiran Allah, dengan hikmat-hikmat kebijaksanaan Allah. Yang kedua, saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kedekatan kita, relationship kita dengan Tuhan, itu menentukan apakah Tuhan akan membukakan pikiran kita kepada hikmat-hikmat tertentu yang diberikan secara khusus kepada anak-anaknya. Karena seringkali Tuhan itu berbicara kepada anak-anaknya ketika kita itu ada di dalam hadiratnya, ketika kita di dalam doa, ketika kita menghadapi suatu masalah atau suatu tantangan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru di dalam doa. Tiba-tiba Tuhan memberikan kita ide, tiba-tiba Tuhan mengingatkan kita kepada seseorang untuk kita hubungi, tiba-tiba Tuhan membuat kita melihat jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan memberikan kita hati yang damai sejahtera dan tenang, sehingga kita tidak lagi takut mengalami masalah. Di dalam kedekatan, di dalam keintiman relationship dengan Tuhan, di situ Dia akan bukakan hikmat kebijaksanaannya. Di situ Dia akan berikan perkataannya. Oleh karena itu, saudaraku, mari hari-hari ini kita semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kita gali setiap firman yang ada, semakin kita pelajari, karena Alkitab, firman Tuhan yang ditulis ini adalah induk dari semua ilmu pengetahuan.
Sesungguhnya semua hikmat Tuhan itu sudah tersedia di hadapan kita. Pilihannya ada pada saudara dan saya. Apakah kita mau menggali hikmat itu dan kemudian melakukannya sehingga kita membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan kita, bisnis dan usaha kita, perusahaan ini saudara, atau kita memilih untuk membangun di atas dasar pasir. Saya berdoa, mulai hari ini setiap kehidupan kita, setiap usaha dan bisnis kita itu dibangun di atas batu yang kuat. Kalau pondasinya kokoh, maka apapun yang kita bangun di atasnya akan terus aman. Bahkan dapat ditambah-tambahkan tingkatan-tingkatan yang lebih dan lebih lagi atas apa yang kita bangun, asal pondasinya kuat, pondasinya kokoh. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menggali hikmat-Mu lebih lagi melalui firman-Mu, dan kami boleh lebih dekat lagi agar kami dengar-dengaran dengan perkataan-Mu setiap hari. Bapa, kami serahkan Mastro Group ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang akan terus menolong kami, menopang kami, sehingga Mastro Group menggenapi setiap rencana yang Tuhan taruh di atas perusahaan ini. Kami jadi berkat, jadi saluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, hikmat Allah yang daripada Roh Kudus akan terus menyertai engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus berjalan dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.